Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, dari kalangan Ansar, keturunan Bani Najjar. Nama aslinya adalah Zaid putra Sahal ibnu Aswad ibnu Haram, ia terkenal dengan panggilan Abu Talha. Bagaimanakah kisah keislaman Abu Talha? Diceritakan bahwa Abu Talha termasuk pedagang Madinah yang kaya raya, simpanan emas dan peraknya cukup banyak, tetapi ia merasa kehidupannya belum sempurna, karena ia tidak punya istri yang baik, yang akan menggenapkan kebahagiaannya, dan yang akan memberinya anak-anak, untuk mengisi hari-harinya. Maka, Abu Talha berupaya mencari seorang wanita yang layak untuk mendampinginya hingga ia bertemu dengan Ummu Sulaim binti Malhan, yang dikenal sebagai wanita salehah, berakhlak mulia dan taat beragama. Ummu Sulaim memiliki sifat dan keistimewaan yang jarang dimiliki wanita lain. Maka, setelah merasa yakin dengan pilihannya, Abu Talha bersegera pergi menuju rumah Ummu Sulaim untuk melamarnya sebelum didahului orang lain. Ketika Abu Talha mengetuk pintu, putra Ummu Sulaim, Anas, yang juga pembantu Nabi, membuka pintu. Setelah mengetahui maksud kedatangan Abu Talha, Ummu Sulaim berkata, "Abu Talha, tidak ada orang yang akan menolak orang sepertimu. Tetapi sayang, engkau tidak sebanding denganku. Kau pasti tidak akan mampu memenuhi mas kawin yang kuinginkan." Mendengar jawaban Ummu Sulaim, Abu Talha tersenyum tenang. Ia berpandangan, Ummu Sulaim belum mengetahui kedudukan dan kekayaan yang dimilikinya. Menurutnya, Ummu Sulaim tidak mengenal dengan baik siapa dirinya, pemilik banyak emas dan perak. Abu Talha sudah siap memenuhi seberapapun besarnya mahar yang diminta Ummu Sulaim. Tetapi Abu Talha keliru, bukan Ummu Sulaim tidak mengenalnya, tetapi dialah yang tidak mengenal sifat Ummu Sulaim, seorang wanita salehah yang sangat zuhud terhadap dunia dan segala perhiasannya. Ummu Sulaim sekali tidak tertarik dengan emas dan perak yang dimiliki Abu Talha. Dengan nada yang tenang, Abu Talha berkata, "Ummu Sulaim, atas dasar apa kau mengatakan bahwa aku tidak sebanding denganmu? Asal engkau tahu, aku memiliki simpanan emas dan perak yang tak dapat ditandingi siapapun. Ambillah emas dan perak sebanyak yang engkau inginkan sebagai mahar." Ummu Sulaim menjawab, "Emas dan perak yang kau miliki sama sekali tidak menarik hatiku. Satu-satunya penghalang antara aku dan engkau terdapat dalam dirimu, bukan pada hartamu." Sungguh Abu Talha tak dapat menduga maksud ucapan Ummu Sulaim yang menolak lamarannya. Maka, Abu Talha bertanya, "Jadi, apa sesungguhnya yang menghalangimu?" Ummu Sulaim menjawab, "Kau orang musyrik, sedangkan aku muslimah. Aku tidak dapat menerimamu selama kau belum menyatakan keislamanmu, dan aku tidak mengharapkan mahar apapun selain keislamanmu." Abu Talha terpaku mendengar jawaban Ummu Sulaim. Ia sungguh tidak menyangkanya sedikit pun. Lama terdiam, Abu Talha menjawab, "Baiklah, aku akan memikirkannya lebih dahulu, nanti aku segera kembali ke sini." Kemudian Abu Talha bangkit dari tempat duduknya dan beranjak pergi. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ia langsung membalikkan tubuh, mendekati Ummu Sulaim, dan berkata lantang, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Maka Ummu Sulaim berkata kepada putranya, "Hai Anas, nikahkan Abu Talha." Anas pun menikahkan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Para sahabat Ansar berkomentar, "Aku belum pernah mendengar mahar yang lebih mulia dari mahar yang diajukan Ummu Sulaim, yaitu Islam." Abu Talha pun menyadari bahwa Ummu Sulaim adalah mutiara yang tentu saja nilainya lebih mahal daripada emas dan perak. Dengan mahar yang istimewa tersebut, Ummu Sulaim telah membebaskan Abu Talha dari ancaman api neraka. Abu Talha adalah seorang pemanah ulung, sekaligus satria yang pemberani. Setelah mengikuti Bayat Aqabah kedua, ia ikut dalam pasukan jihad bersama Rasulullah. Ia ikut serta dalam perang Badar. Ia bersemangat menghalau pasukan Quraisy dengan para pembesar mereka. Dalam perang itu banyak pemimpin Quraisy yang ditebas pedang kaum muslim. Kemudian, ia juga ikut serta dalam perang Uhud. Dalam peperangan inilah keberanian dan keperwiraannya tampil mencolok. Ia bertempur gagah berani, dan ia tidak meninggalkan medan perang ketika sebagian pasukan muslim yang terdesak berlari meninggalkan Rasulullah. Abu Talha tetap setia mendampingi dan melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Ia menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk membentengi Rasulullah dari serangan musuh. Ia menghalau setiap musuh yang datang untuk menyerang Rasulullah. Ia berdiri tegap, menegakkan dadanya untuk melindungi Nabi, sehingga musuh tak dapat jangkau beliau. Abu Talha berkata kepada Rasulullah dengan suara lantang, "Biarkan aku berkorban untukmu wahai Rasulullah. Biarlah nyawaku yang melayang asal bukan nyawamu. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, merunduklah dan jangan tunjukkan tubuhmu, agar mereka tidak dapat menjangkaumu." Mendengar ucapan Abu Talha, Rasulullah bersabda, "Pekik suara Abu Talha di antara pasukan lebih baik dari 100 orang. Dalam perang Hunain, ia pun turut serta bersama pasukan Muslim mendampingi Rasulullah. Ia berperang gagah, berani, dan terus berusaha melindungi Rasulullah. Dalam perang itu ia berhasil merobohkan 20 orang musyrik dan merampas harta mereka. Pada saat itu, istrinya yang tercinta,
Ummu Sulaim berada di dekatnya menggenggam sebilah belati untuk menjaga dirinya dan melindungi Rasulullah. Seperti itulah keperwiraan Abu Talhah dan istrinya, ia tak pernah surut dari medan perang. Selain dikenal pemberani, Abu Talhah juga dermawan dan penuh kasih. Al-Alamah Al-Alusi menyebutkan dalam tafsirnya, ketika menjelaskan firman Allah, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Bahwa Anas berkata, Abu Talhah adalah orang Ansar yang punya banyak pohon kurma di Madinah. Dan harta yang paling disukainya adalah birha, sumur di depan masjid. Nabi sendiri pernah masuk dan minum airnya yang menyegarkan. Ketika ayat di atas turun, Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan kekayaan yang paling aku suka adalah birha. Karena itu, sumur itu kusedekahkan untuk Allah dan aku berharap balasan kebaikan, serta simpanan di sisi Allah. Bagaimanakah menurutmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagus, itu adalah harta yang sangat berharga. Aku sudah mendengar ucapanmu. Menurutku, berikanlah kepada para kerabat. Abu Talhah berkata, akan segera kulakukan, wahai Rasulullah. Kemudian ia membaginya untuk beberapa kerabat dan anak-anak pamannya. Dalam riwayat Muslim dan Abu Daud, Abu Talhah juga memberikan sebagiannya kepada Hasan ibnu Tsabit dan Ubay ibnu Ka'ab. Sungguh mulia engkau wahai Abu Talhah. Sungguh mulia engkau wahai para sahabat Rasulullah. Engkau semua telah memahami Islam dengan pemahaman yang paling baik dan kemudian menerapkannya secara sempurna. Sungguh, engkau semua tidak hanya cakap berkata-kata, tetapi juga pandai beramal dan berperilaku dengan baik. Kau semua adalah orang yang zuhud dan sangat mulia. Satu-satunya yang selalu menjadi perhatian engkau semua adalah melakukan dan menetapi apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Sungguh pahala kebaikan tidak akan pernah surut melimpahi engkau semua, dan amal kebaikan engkau akan abadi di sisi Allah. Diriwayatkan dari Sabit dari Anas, bahwa Abu Talhah membaca surah Bara'ah sampai pada ayat, Infiru hifafan wasikolan, berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan, maupun berat. Abu Talhah berkata, aku melihat Tuhan telah bersiap untukku, sewaktu aku muda maupun saat aku beranjak tua. Maka, kalian persiapkanlah kepergianku. Anak-anaknya berkata, ayah sudah berperang bersama Rasulullah, bahkan berkali-kali juga bersama Abu Bakar, dan juga bersama Umar. Sekarang, biarlah kami menjagamu. Abu Talhah kembali berkata, segera persiapkan untukku. Mereka pun mempersiapkan segala bekal yang dibutuhkan oleh Abu Talhah. Setelah semuanya siap, mereka berlayar dan Abu Talhah meninggal di tengah pelayaran. Karena lama tidak menemukan daratan, jasadnya baru bisa dikuburkan pada hari ke-7 setelah kematiannya. Namun, tak ada ubahan sedikit pun pada jasadnya, tidak juga menjadi bau. Hamad ibnu Salmah menceritakan dari Sabit dari Anas bahwa Abu Talhah adalah orang yang paling rajin berpuasa selama 40 tahun sepeninggal Rasulullah. Mungkin karena itulah jasadnya tidak membusuk. Semoga Allah memberi rahmat untuk Abu Talhah Al-Ansari.